Perkenalkan, nama saya Herni Pemula Rantialo. Saya dari jurusan Pastoral Konseling. Saya akan mengkhotbahkan tentang kesabaran. Bacaan yang saya terambil dari 2 Tesalonika 2 ayat 1 sampai 5 dan ayat 13 serta ayatnya yang ke-17. Firman Tuhan, kedurhakaan sebelum kedatangan Tuhan. Tentang kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus dan terhimpunnya kita dengan Dia. Kami minta kepadamu, saudara-saudara, supaya kamu jangan lekas bingung dan gelisah, baik oleh ilham roh maupun oleh pemberitaan atau surat yang dikatakan dari kami, seolah-olah hari Tuhan telah tiba. Janganlah kamu memberi dirimu disesatkan orang dengan cara yang bagaimanapun juga. Sebab sebelum hari itu haruslah datang dahulu murtad dan haruslah dinyatakan dahulu manusia durhaka yang harus binasa, yaitu lawan yang meninggikan diri di atas segala yang disebut atau yang disembah sebagai Allah. Bahkan ia duduk di bait Allah dan mau menyatakan diri sebagai Allah. Tidakkah kamu ingat bahwa hal ini telah kerap kali kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu? Akan tetapi kami harus selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sebab Allah dari mulanya telah memilih kamu untuk diselamatkan dalam roh yang menguduskan kamu dan dalam kebenaran yang kamu percaya. Kiranya menghibur dan menguatkan hatimu dalam pekerjaan dan perkataan yang baik. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, biasanya masa penantian adalah masa yang paling membosankan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, biasanya masa penantian adalah masa yang paling membosankan. Masa di mana kita betul-betul menanti, masa di mana kita betul-betul membutuhkan kesabaran. Nah, pada masa COVID-19 ini membuat kita betapa pentingnya bersabar dalam menanti. Tergantung dari kita dan dari siapa atau apa yang dinantikan itu. Ya, apakah kita menantikan seseorang yang akan pulang? Apakah kita menantikan siapapun yang ada dalam kehidupan kita, apakah dia akan pulang atau tidak? Apalagi juga dalam masa perayaan Natal dan kita digumuli berbagai banyak hal. Apakah saudara pernah menantikan seseorang yang akan mengisi suatu hal yang ada dalam hidup? Atau malah sebaliknya, menantikan seseorang untuk berubah, menantikan diri kita untuk berubah, menantikan orang terdekat kita untuk berubah? Lalu bagaimana dengan umat Allah yang menantikan sesuatu dalam perjuangan hidupnya? Ataukah terjadi hal yang paling memilukan bisa saja terjadi, yaitu ia membuat atau menciptakan berbagai Allah-Allah lain? Ketika kita banyak pergumulan, kita mencari kenyamanan yang lain. Kita mencari kenyamanan yang begitu kita inginkan. Dengannya itu kita mencari Allah-Allah lain untuk dipercayai, bahkan kita sembah demi memenuhi kegelisahan dalam masa penantian itu. Namun apakah Allah mengajarkan itu? Tentu tidak. Apalagi dalam masa penantian ini dunia juga sedang berjalan dengan pengajarannya. Ya, dunia kita semakin mendekat untuk semakin menyatakan identitasnya. Dan dalam pengajaran ini banyak ditemukan harapan-harapan palsu
ketika kita hilang harapan dan tidak ada kepastian apakah tujuan hidup kita hanya sampai di situ, apakah kita akan mengakhirinya dengan cara bunuh diri? Tentu tidak. Dan apakah kita sadar bahwa pengajaran dunia ini sedang menghidupkan dirinya dalam manusia yang terlena, sehingga manusia yang terlena akan termakan oleh pengajaran dunia ini yang akan mengarahkan manusia ke pengharapan yang palsu, bahkan jalan yang sesat. Lalu kita bertanya, siapa di balik semua ini? Siapa di balik semua ini? Ya, tentu kita tahu bahwa dialah iblis, sang kejahatan itu senantiasa memberikan harapan palsu dan kekuatan yang semu. Ketika pergumulan kita begitu banyak, ketika apa yang kita alami begitu banyak, tentu kita akan memunculkan hal-hal negatif dalam pikiran kita. Dengan demikian, kita sadar bahwa kehidupan dalam dunia ini, kita tidak berada dalam ruang kosong atau ruang teratur secara otomatis. Maksudnya adalah, dalam dunia ini segala kepentingan bertarung di dalamnya, yang memang itulah yang menguasai yang kalah. Dan salah satu kepentingan yang bertarung dalam dunia ini adalah kepentingan iblis. Iblis mulai memperlebar sayap kekuasaannya. Iblis juga memiliki strategi dalam menguasai manusia dalam dunia ini. Iblis berada pada tengah-tengah kita. Dia selalu mempunyai cara yang licik. Waspadalah wahai manusia, waspadalah bagi kita semua. Pekerjaan iblis yang nyata dalam dunia ini adalah manusia akan murtad dari perintah-perintahnya Allah, melawan perintah-perintahnya, bahkan mengajak teman-temannya yang lain untuk berbalik meninggi diri. Bagaimana kita manusia meninggi diri dan tidak ingat akan berkat Tuhan. Selain itu juga manusia akan meninggikan diri dalam keluarga, dalam kelompok, dalam pekerjaan, dalam masyarakat, bahkan dalam gereja. Dan ingin menyatakan diri sebagai penguasa tunggal dalam gereja. Namun, apakah hal itu membuat kita yakin bahwa semuanya itu benar? Tentu tidak. Sesuatu yang sempurna ini tidak akan kita sia-siakan. Yang kita perlu kerjakan saat ini adalah mempertahankan milik kita itu, apa yang menjadi milik kita, dan terus mengandalkan Tuhan. Namun pertanyaannya lagi, seberapa besar kita yakin akan hal itu? Seberapa besar kita meyakinkan diri kita? Atau apakah kita yakin bahwa hal-hal yang sempurna itu adalah milik kita? Tentu tidak. Karena hal-hal yang sempurna itu hanyalah milik Tuhan. Saudara-saudara, peganglah janji Allah dalam hidup kita, meskipun seringkali kita merasa bahwa hidup ini penuh dengan persoalan-persoalan dunia. Padahal dunia ini adalah kehendak Allah. Jadi, persoalan-persoalan dunia tidak terlepas dari pengaturan Tuhan. Dia juga memberikan kita kesempatan untuk mengikuti dan menikmati apa yang diajarkan, apa yang telah Ia tentukan dalam hidup kita. Aturan-aturan Allah telah ditentukan itu yang terjadi dalam hidup ini. Namun, kita hanya perlu kesabaran dalam menghadapinya. Jadi, kita tidak perlu khawatir pada setiap persoalan hidup, karena janji Tuhan jauh lebih sempurna dan berkuasa bagi hidup kita. Semoga apa yang saya sampaikan dapat kita lakukan dalam setiap langkah kehidupan kita, dan bagaimana kita memaknai kehidupan kita. Terima kasih. Salam.